Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sejawat sekalian di modul tanggap pandemi COVID-19 untuk peserta program Dokter Internship Indonesia. Perkenalkan, saya Nadia Greviana, staf pengajar Departemen Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan tim peneliti dari Cluster Medical Education Center IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Perkenalkan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai pengenalan dan orientasi modul tanggap pandemi COVID-19. Modul tanggap pandemi COVID-19 disusun oleh Cluster Medical Education Center IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan melibatkan narasumber dari berbagai departemen di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tujuan dari pemberian modul ini kepada sejawat sekalian peserta internship adalah tentunya untuk memberikan pengetahuan yang diperlukan bagi sejawat sekalian dalam penanganan pasien COVID-19. Sehingga dengan pengetahuan yang adekuat, diharapkan sejawat sekalian dapat memastikan keselamatan diri dan keselamatan pasien pada saat sejawat sekalian terlibat dalam penata laksanaan pasien pada masa pandemi COVID-19 ini. Adapun setelah sejawat sekalian mempelajari modul ini, sejawat diharapkan memiliki pengetahuan dasar penting tentang COVID-19 yang relevan untuk dokter dan tenaga kesehatan yang akan turun ke garis depan sehari-harinya. Dan peserta sekalian diharapkan memiliki kesadaran pribadi tentang kelebihan dan kekurangan diri terkait dengan pengetahuan yang telah sejawat ketahui maupun yang belum sejawat ketahui mengenai COVID-19 yang memang sudah berjalan cukup lama. Kemudian modul ini memberikan kesempatan kepada sejawat sekalian untuk dapat berinteraksi dengan narasumber yang merupakan ahli di bidangnya karena modul ini disusun melibatkan para kontributor lintas departemen di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Melalui modul ini, sejawat juga diberikan kesempatan untuk dapat berbagi pengalaman dengan peserta lain, dan proses pembelajaran modul ini merupakan proses self-paced yang dapat disesuaikan dengan waktu masing-masing. Kami sungguh paham bahwa kewajiban sejawat sekalian sebagai dokter internship tentunya menyita waktu yang cukup banyak, sehingga proses pembelajaran self-paced seperti yang ditawarkan pada modul ini diharapkan dapat memberikan waktu yang fleksibel bagi sejawat sekalian untuk dapat mengakses modul, sehingga sejawat juga memiliki kesempatan untuk dapat mengendapkan pengetahuan yang dimiliki dan nantinya dapat mengaplikasikannya dalam latihan kasus dan juga dalam keseharian sejawat di garis depan. Adapun alur pembelajaran dalam modul ini terdiri atas 3 bagian yang harus diikuti secara berurutan atau sekuensial. Ada 3 bagian yang terdiri atas bagian 1, yaitu mengenal COVID-19, bagian 2, yaitu tata laksana COVID-19, dan bagian 3, yaitu upaya promotif dan preventif dalam penanganan pandemi COVID-19. Sejawat sekalian harus menyelesaikan seluruh pembelajaran dalam bagian 1, dan mengerjakan post-test pada bagian 1 sebelum sejawat dapat mengakses bagian 2. Begitu seterusnya sampai sejawat dapat mengakses latihan kasus. Adapun estimasi lama pembelajaran, kami tim modul memperkirakan sejawat dapat menyelesaikan seluruh bagian selama sekurang-kurangnya 72 jam aktif atau sekitar 12-24 hari. Adapun di setiap bagiannya, misalnya di bagian 1 mengenal COVID, ini terdiri atas beberapa bagian lagi atau subbagian lagi. Jadi ada pretest yang harus sejawat kerjakan terlebih dahulu sebelum sejawat dapat mengakses pembelajaran mandiri asinkronus berupa materi yang bervariasi, bisa dalam bentuk video, bahan bacaan, tautan referensi, dan sebagainya. Dan setelah sejawat mengakses pembelajaran ini, baru kemudian sejawat dapat mengerjakan post-test. Begitu seterusnya sampai bagian 3 dan sejawat akan mendapatkan latihan kasus pada akhir bagian 3 dan pada checkpoint sejawat akan diminta untuk mengisi kuesioner dan setelah mengisi kuesioner sejawat dapat mengunduh sertifikat kepesertaan yang nantinya akan menjadi syarat sejawat sekalian dalam menyelesaikan program internship.
Pada setiap bagian ini terdiri atas beberapa subbagian lagi sejawat sekalian. Jadi pada bagian mengenal COVID, sejawat akan mempelajari mengenai etiologi, transmisi, dan patogenesis COVID-19, epidemiologi alur penapisan dan surveillance, diagnosis, dan triase. Pada bagian tata laksana COVID-19, sejawat sekalian akan mempelajari tentang tata laksana COVID-19 secara umum dan isolasi mandiri, tata laksana kegawat daruratan dan pasien kritis, tata laksana pada pasien dengan komorbid, tata laksana pada pasien anak, dan tata laksana COVID-19 pada ibu hamil. Pada bagian ketiga, sejawat akan mempelajari mengenai upaya promotif pada masa pandemi COVID-19, penerapan protokol kesehatan, praktik pencegahan dan pengendalian infeksi bagi tenaga kesehatan, di sini ada juga terkait dengan APD, pemberian vaksinasi COVID-19, dan bagaimana menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Modul ini dapat sejawat akses melalui platform berbasis website, jadi sejawat bisa menggunakan browser dan kami rekomendasikan sejawat untuk menggunakan laptop atau PC untuk pembelajaran yang lebih baik karena cukup besar dan cukup interaktif. Sejawat cukup mengakses website yaitu online course Imeri atau biasa kita sebut dengan OCI. Kurang lebih ini adalah tampilan dari OCI. Mengapa kita menggunakan platform online course Imeri? Karena tentunya dengan pembelajaran berbasis website, sejawat sekalian dapat mengaksesnya secara fleksibel, di mana saja dan kapan saja, dan sejawat bisa mengulang kembali sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan waktu peserta, dan sejawat dapat juga mengakses selama periode internship. Bagi kami sebagai penyelenggara modul, kami juga memilih platform seperti ini karena materi senantiasa diperbaharui sesuai perkembangan data mengenai COVID-19. Karena kita ketahui bahwa update-update mengenai COVID-19 itu sangat sering kita jumpai. Lalu bagaimana cara menggunakan online course Imeri atau OCI? Untuk mengakses OCI, sejawat dapat membuka dengan browser tautan online course stripimeri.fk.ui.ac.id. Atau bisa menggunakan search di Google online course Imeri dan nanti akan muncul online course Imeri. Ini adalah tampilan depan dari website online course Imeri sejawat sekalian. Nah, setelah sejawat berhasil masuk ke platform online course Imeri atau ke website online course Imeri, sejawat dapat langsung melakukan login. Jadi sejawat tidak perlu melakukan registrasi kembali karena data secara kolektif per provinsi telah kami terima dari Pusrengun Kemenkes dan kami akan meregistrasikannya secara kolektif. Jadi peserta saat mengakses OCI langsung dapat melakukan login dengan alamat email sebagai username dan pastikan alamat email yang dimasukkan itu sesuai dengan alamat email yang sejawat daftarkan kepada koordinator provinsi maupun kepada Pusrengun Kemenkes Republik Indonesia. Kemudian sejawat memasukkan password sesuai dengan password yang kami berikan, informasinya akan kami sampaikan melalui WhatsApp ketika sudah berhasil di-enroll, dan silakan pastikan bahwa password yang dimasukkan itu sesuai huruf besar, kecil, angka, dan tanda bacanya sesuai dengan password yang kami berikan. Kemudian silakan sejawat langsung klik login. Setelah sejawat berhasil login, ini adalah tampilan dashboard sejawat sekalian. Jadi pada dashboard panel itu akan muncul seperti ini. Pada bagian recently accessed course, apabila sejawat pertama kali mengakses tidak akan muncul modul, tetapi apabila sudah beberapa kali atau kedua dan ketiga dan seterusnya akan muncul modul. Untuk akses pertama kali, sejawat bisa melihat di bagian bawah ada course overview, jadi silakan scroll sedikit ke bagian bawah. Lalu ada modul yang berjudul modul tanggap pandemi COVID-19 untuk dokter internship batch yang sesuai dengan angkatan dokter sejawat sekalian. Silakan klik modul tersebut sejawat sekalian dan nanti akan muncul tampilan modulnya. Atau apabila pada tampilan dashboard tadi tidak terlihat, sejawat dapat klik pada bagian courses, kemudian klik open courses, klik medical education, dan kemudian pilih modul tanggap pandemi COVID internship batch yang sesuai dengan angkatan sejawat sekalian.
Ini adalah tampilan modul ketika sejawat sudah berhasil masuk ke dalam halaman modul. Jadi ada pesan selamat datang dan ada beberapa nama-nama kontributor yang terlibat dalam penyusunan modul ini. Kemudian apa sajakah fitur yang ada dalam modul? Jadi nanti sejawat sekalian akan menemukan setelah masuk ke dalam modul, ada bagian-bagian yang tadi setelah saya sebutkan. Nanti dalam setiap bagian itu ada berbagai hal. Untuk sumber pembelajaran yang kita gunakan adalah fitur H5P, sejawat sekalian. Jadi kalau tadi alurnya sejawat mengerjakan pretest, setelah pretest akan terbuka pembelajaran interaktif, itu H5P seperti ini logonya, silakan sejawat klik setelah sejawat mengisi pretest, dan bentuknya adalah buku interaktif. Jadi dalam buku interaktif ini sesuai topik subbagian, itu berisi video, teks, bahan bacaan, slide presentasi, dan referensi yang sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan. Kemudian pada akhir setiap buku interaktif itu ada kuis singkat, bentuknya seperti ini. Jadi ada judul dan ini adalah subbagian-subbagian, dan pada akhir itu ada kuis yang harus sejawat jawab dulu sebelum nanti sejawat bisa mengakses pembelajaran interaktif berikutnya pada bagian tersebut. Nah, selain pembelajaran interaktif H5P, tentunya ada pretest dan posttest dalam bentuk kuis. Dan nanti pada akhir, setelah sejawat menyelesaikan 3 bagian, sejawat akan menemukan latihan kasus menggunakan fitur quiz. Kemudian pada setiap akhir dari bagian ada forum diskusi, di sana sejawat bisa memanfaatkan untuk bertanya apabila masih ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi terkait dengan topik tersebut atau bagian tersebut. Misalnya terkait mengenal COVID, terkait diagnosis, ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan pada forum diskusi. Kemudian nanti setelah sejawat selesai menyelesaikan latihan kasus, pada bagian checkpoint, sejawat akan menemukan kuesioner, dan setelah mengisi kuesioner, sejawat dapat mengunduh sertifikat secara otomatis. Ini adalah gambaran dari pretest dan posttest, bentuknya seperti ini. Jadi bentuk soalnya bisa berupa benar salah atau pilihan ganda, dan untuk pretest itu ada di setiap bagian, dan sejawat sekalian hanya diperkenankan untuk mengerjakannya sebanyak 1 kali. Jadi cukup 1 kali, dan tidak ada nilai batas minimal untuk dapat mengakses materi pada buku interaktif. Sedangkan pada posttest yang terdapat pada setiap akhir bagian, peserta diperkenankan untuk mengerjakan posttest sampai lulus. Jadi ada nilai batas lulus yaitu nilai 70, dan sejawat dapat mencobanya kembali apabila belum mencapai nilai minimal tersebut. Kemudian pada akhir setelah bagian 3 ada latihan kasus yang dapat sejawat kerjakan. Jadi ada kasus pemicu terkait permasalahan COVID-19 yang telah sejawat pelajari pada bagian 1, 2, dan 3, dan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Silahkan langsung dijawab pada tempat yang telah disediakan pada OCI, jadi pada kuis esai yang sudah disediakan. Forum diskusi tadi telah saya jelaskan, jadi bisa dimanfaatkan apabila masih ada pertanyaan terkait dengan bagian yang dengan bagian yang memang masih belum jelas. Jadi silakan ditanyakan dengan klik add a new discussion topic. Kemudian ini adalah fitur restriksi yang sebelumnya sudah saya jelaskan juga, jadi sejawat tidak akan bisa mengakses bagian atau subbagian atau buku interaktif kedua sebelum sejawat menyelesaikan buku interaktif pertama dan seterusnya. Dan pada setiap bagian akan ada materi pengayaan yang akan dibuat sebagai subbagian terpisah dan tidak akan menjadi prasyarat untuk peserta untuk dapat mengakses posttest. Jadi apabila ada materi pengayaan, itu sifatnya elektif, sejawat bisa memanfaatkannya apabila dirasa perlu atau sesuai, atau bisa juga tidak dimanfaatkan apabila menurut sejawat hal tersebut sudah sejawat kuasai misalnya. Kemudian ini adalah bentuk sertifikat. Sertifikat dapat diakses setelah sejawat menyelesaikan seluruh pembelajaran, mengerjakan latihan kasus, dan mengisi kuesioner. Dan jika setelah sejawat unduh sertifikatnya itu ada kesalahan penulisan nama, silakan sejawat buka fitur profil. Jadi profil sejawat silakan dibuka, dan kemudian sejawat bisa mengubah nama sejawat, atau misalnya terlalu panjang, ingin dipendekkan, ingin disingkat, dan seterusnya itu bisa dilakukan pada fitur profil, dan kemudian coba kembali untuk unduh sertifikatnya.
Kemudian selain pembelajaran di website OCI, sejawat juga akan diundang untuk mengikuti webinar series. Biasanya 2 sampai 3 topik untuk setiap angkatan, dan webinar ini bersifat wajib untuk diikuti oleh seluruh peserta internship angkatan yang berjalan, baik yang sudah dapat mengakses modul atau sudah mendapatkan username dan password karena sudah kami registrasikan, maupun yang belum. Jadi apabila sejawat dari provinsi lain yang memang pembekalannya masih di minggu-minggu setelah webinar series, tetap diharapkan untuk dapat mengakses webinar series. Webinar dapat diikuti melalui platform Zoom dan juga kanal YouTube FKUI Tanggap COVID. Untuk jadwal dan topik webinar akan kami informasikan menyusul melalui Pusrengun Kemenkes Republik Indonesia dan Koordinator Provinsi. Apabila nanti pada saat pelaksanaan modul, sejawat sekalian ada kendala, baik itu kendala dalam login, atau ada kendala pada saat mengakses modul, dan seterusnya, sejawat dapat menghubungi helpdesk melalui email fkui-tanggapcovid19@gmail.com atau email Medical Education Center IMERI FKUI di medek.imeri@ui.ac.id, atau dapat menghubungi melalui WhatsApp apabila memang membutuhkan respons yang lebih cepat. Pastikan sejawat sekalian menyebutkan nama, provinsi wahana, dan alamat email yang terdaftar pada OCI setiap kali menghubungi helpdesk. Baik, demikian penjelasan mengenai modul tanggap pandemi COVID-19. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami melalui helpdesk. Selamat belajar sejawat sekalian, semoga modul ini bermanfaat dan dapat membekali sejawat sekalian sebelum sejawat sekalian turun ke garis depan selama masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, semoga sejawat sekalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.